Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Depok, gereja yang saya gembalakan. Kami para pemimpin dan jemaat mendoakan Gereja Betani agar terus diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan Gereja Betani boleh hadir di tengah-tengah kota Surabaya atau dimanapun berada, menghadirkan kerajaan Allah di sekitarnya. Suatu hari saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, kewajiban bersyukur yang terlupakan. Suatu saya ingin tanya, mengucap syukur itu kewajiban bukan, saudara? Kewajiban bukan? Kewajiban atau itu merupakan satu undangan? Boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Saya ingin katakan begini, suatu mengucap syukur itu adalah suatu kewajiban yang kita mesti lakukan. Mungkin para ketika Anda bilang, saya sudah Pak mengucap syukur setiap hari, ya maka saya mengucap syukur. Benar sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mau kerja, kita mengucap syukur. Naik gaji, kita mengucap syukur. Terus apa lagi? Kalau ada pemberkatan rumah baru, kita juga mengucap syukur dan sebagainya. Mungkin Anda bisa memberikan bukti 1001 fakta bahwa setiap hari kami itu mengucap syukur, berarti kami sudah menjalankan kewajiban ini. Tapi saya ingin mengajak untuk kita coba melihat secara fair, apakah kita sungguh melakukan suatu kewajiban pengucapan syukur berdasarkan sesuatu yang lebih penting dari sekedar makan. Tapi kalau kita mempelajari pengucapan syukur yang ditulis oleh Rasul Paulus di seluruh tulisannya, saya ingin beritahu ke saudara, mengucap syukur hanya karena makanan itu cuma satu kali, dan itu pun berbicara di dalam konteks makanan yang sifatnya haram atau tidak, haram atau halal, yang sudah disebabkan apa dipersembahkan berarti boleh doa apa enggak, boleh dimakan atau tidak. Ya Paulus bilang mengucap syukur saja, hanya satu kali satu. Tapi selebihnya puluhan ayat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sesuatu yang sifatnya fisik, tapi sesuatu yang sifatnya rohani. Itulah sebabnya saya katakan begini, banyak orang Kristen melupakan pengucapan syukur, sesuatu yang maha penting, lebih penting dari sesuatu yang sifatnya fisikal. Saya ingin katakan begini, kalau Anda tidak melakukan kewajiban mengucap syukur untuk sesuatu yang lebih penting dari sekedar makanan, itu berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Saya ingin tanya sama saudara, kalau Anda naik gaji, Anda mengucap syukur nggak? Mengucap syukur kan? Lalu saya tanya-tanya, kalau turun gaji mengucap syukur nggak? Enggak, Pak. Kalau Anda punya rumah baru, mengucap syukur nggak? Mengucap syukur kan? Tapi kalau rumah Anda disita, mengucap syukur atau tidak? Jadi kalau Anda mengucap syukur ketika gaji naik, ketika rumah baru, lalu ketika rumah disita, gajinya turun, jabatannya turun, Anda mengucap syukur, saya khawatir Anda lebih mencintai sesuatu sifat fisik daripada Tuhan yang memberi berkat. Itu saudara, kemarin bersama-sama kita belajar dari tulisan Rasul Paulus yang saya ambil di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, yang berkaitan dengan kewajiban yang sangat penting, yang sangat hakiki untuk kita lakukan setiap hari. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Di situ firman Tuhan berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Aku dikatakan begini, kami wajib selalu. Jadi kata kami wajib selalu itu kalau di dalam bahasa Indonesia 3 kata. Kalau dalam bahasa asli Yunani itu cuma 1 kata, yaitu ovelomen. Hanya itu saja sih. Yaitu dalam bentuk kata kerja present, infinite aktif. Jadi itu sesuatu yang harus menjadi gaya hidup, sesuatu yang seperti Anda nafas, makan, minum setiap hari, ini pun saudara mesti lakukan. Jadi nggak tunggu ada sebuah perubahan, lakukanlah. Nggak tunggu ada semacam berkat, lakukanlah. Jadi suatu kewajiban yang mesti Anda lakukan setiap hari. Yang menarik suatu kata wajib, ya, ovelomen tadi itu berasal dari kata ovelo.
Kata ovelo ini satu dipakai 24 kali di dalam perjanjian baru. Ya. Nah, kata ini satu dapat diartikan memaksa, dapat arti mewajibkan, mengharuskan, mengikat, dan berhutang. Saya sebenarnya lebih suka kalau 2 Tesalonika 1 ayat 3 ini diterjemahkan dengan kata berhutang. Kami selalu berhutang untuk mengucap syukur. Kalau yang namanya hutang itu mesti bayar nggak? Mesti bayar nggak? Mesti bayar. So kalau kita memiliki 2 hutang, pertama hutang terhadap hukum Taurat itu kita nggak mungkin bayar. Tak kalau Anda berdosa, Anda telah melanggar hukum Taurat, Anda berhutang kesalahan, berhutang hukuman. Masalahnya begini, kita setiap hari melakukan pelanggaran hukum nggak? Hukum moral, hukum Taurat. Setiap hari sanggup nggak Anda bayar? Kita nggak sanggup, tapi puji Tuhan, Yesus yang membayarnya di atas kayu salib. Oleh darahnya kita telah ditebus. Itu dia, saudara. Hutang hukum Taurat ditebus, tapi kita jangan berhenti pada hutang hukum Taurat. Ya, ada hutang yang kedua, yaitu hutang Injil. Ya, Paulus bilang ini, aku ingin pergi untuk menjumpai orang-orang Kristen, baik yang Yunani maupun yang Yahudi, supaya aku dapat memberitakan Injil kepada kamu yang ada di sana. Jadi saudaraku, jangan sekedar kita berkata, puji Tuhan, saya sudah selesai hutang dosa karena sudah dibayar oleh Yesus. Anda jangan lupa, Anda punya hutang Injil. Kalau hutang Taurat itu mendatangkan kematian, hutang Injil mendatangkan kehidupan. Orang yang mengajarkan hukum Taurat lagi sedang mengajarkan kematian. Tapi orang yang mengajarkan, memberitakan Injil, dia lagi sedang membawa kehidupan surga di bumi. Saudara, Paulus bergairah untuk memberitakan Injil. Dia bayar hutang itu, walaupun sampai seumur hidup tidak mungkin dia bisa membayar hutang kasih Allah buat hidupnya. Dan dia memberitakan Injil. Pertanyaan saya begini, Anda mau berjuang untuk membayar hutang Injil? Kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada keluargamu, pembantumu, karyawanmu, orang-orang yang terdekat denganmu, untuk Anda nyatakan Injil kepada mereka. Kekristenan tidak akan pernah bisa bertumbuh selama orang Kristen berdiam, selama orang Kristen tutup mulut terhadap berita Injil pada orang yang membutuhkannya. Terus mari bersama-sama kita belajar, kita ini wajib. Kita ini berhutang dan itu harus dibayar. Satu kata ovelo ini adalah kata yang sama dipakai dalam Roma 13 ayat 8. Di situ firman Tuhan berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Filipi 1 ayat 4 berkata, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi hutang itu mesti dibayar. Sama-sama kita katakan, hutang mesti dibayar. 1, 2, 3, atas 1. Siapa di sini hutang yang belum bayar? Suka nunda-nunda, padahal Anda bisa membayar. Ya, Anda tidak harus dia. Ya, belajar untuk kita bertanggung jawab, memiliki integritas Kristiani yang bersumber pada Injil itu sendiri. Kita bayar hutang tepat pada waktunya. Yesus menebus kita tidak pernah ditunda-tunda, tepat pada waktunya. Nanti, ayo belajar bayar hutang. Ngomong kiri kanan, ayo belajar bayar hutang. Jangan sudah tutup, jangan sudah tunda-tunda. Ya, oke. Jadi saudara, ini hal yang pertama. Yang kedua, saudara, saya ingin untuk kita melihat bahwa yang namanya mengucap syukur, ya, sebagai suatu kewajiban yang kita mesti lakukan. Saudara mesti perhatikan kenapa saudara kita mengucap syukur sebagai suatu kewajiban. Apakah mengucap syukur itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang disebut sebagai beban? Suatu kalau kita memahami makna dari mengucap syukur, sebenarnya itu bukan beban. Kita bisa mengucap syukur, sekalipun ucapan syukur yang kita lakukan itu memang gak mudah. Kita bisa. Satu kata mengucap syukur itu dipakai kata eucharistia. Ya, eucharistia. Eucharistia itu
berasal dari dua kata, yaitu EU. EU itu artinya keadaan baik. Ya, keadaan baik. Yang kedua adalah karis. EU itu keadaan baik. Coba kita lihat di dalam Kisah 15 ayat 29. Itu kata EU dipakai di situ. Ya, jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Jadi ada suatu keadaan baik. Nah, bagian yang kedua adalah karis. Jadi kenapa orang Kristen mengalami hal yang baik? Apa yang menyebabkan orang Kristen mengalami hal yang baik? Apa yang menjadi kekayaan orang Kristen dalam hal yang baik? Yaitu karis. Karis itu diterjemahkan anugerah, kasih karunia, apalagi itu suatu kehormatan, favor, begitu ya. Nah, apalagi hati yang kepincut, ya. Ya, itu adalah karis. Ya. Saudara, ada seorang teolog biblikalis yang bernama Thayer, ya. Dia menyebutkan bahwa kata karis di dalam Perjanjian Baru itu ada 154 ayat digunakan. 154 ayat. Dia teliti ke semua ayat itu 154 ayat. Saya salutlah sama Thayer ini, saudara. Itu 154 ayat itu diteliti, saudara, dikulitin habis-habis. Apa artinya? Kemudian disimpulkan. Jadi karis itu mempunyai arti seperti ini, saudara. Jadi tentang kebaikan kemurahan yang oleh Allah atau dari Allah, yang mengerahkan kekudusannya dalam mempengaruhi jiwa-jiwa, membuat orang berbalik kepada Kristus, memelihara, memperkuat, menumbuhkan mereka dalam iman Kristen, pengetahuan, afeksi, dan mengobarkan orang percaya untuk melakukan kebajikan Kristiani. Itulah karis. Karis itu bukan usaha manusia, tapi usaha untuk menobatkan saudara. Karis itu adalah pekerjaan Allah dalam diri hidup orang percaya, untuk membuat dia bisa bertumbuh di dalam semangatnya, dalam perasaannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi begini, kalau kita wajib untuk mengucap syukur, itu sesuatu yang mudah atau susah? Buat saya itu bukan sesuatu yang susah. Karena ketika kita mengucap syukur, sebenarnya kita ini sudah mengalami kasih karunia. Orang yang sulit untuk mengucap syukur adalah orang yang sama sekali belum pernah mengalami yang namanya kasih karunia. Siapa di sini yang mengalami bahwa cinta Yesus itu saya alami di atas kayu salib? Coba angkat tangan saudara. Kalau Anda pernah mengalami cinta Yesus dari atas kayu salib, sebenarnya Anda gampang mengucap syukur. Mengucap syukur bukan sesuatu yang susah, gampang sekali. Dan Tuhan Roh Kudus ingin membantu kita untuk kita bisa mengucap syukur. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara. Dalam hal apa kita mesti mengucap syukur? Dalam soal makanan? Enggak salah. Dalam soal rumah baru? Enggak salah. Dalam soal pacar baru? Ya. Enggak salah juga. Ya. Dalam apa kita mesti mengucap syukur? Ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Sesuatu yang sifatnya lebih lebih dari fisik, sesuatu yang sifatnya rohani dan sangat dalam. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat ketiga, Paulus menjelaskan begini, saudara. Dan memang patutlah demikian. Jadi kalau orang yang mengucap syukur itu pantas, patut, cocok dengan hidupnya sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus. Itu patut dan pantas. Jadi kalau orang Kristen tidak mengucap syukur, itu gak pantas, gak elok, gak enak didengar, gak enak dilihat. Jadi orang yang mengucap syukur itu pantas. Dan Paulus bilang begini, ada 2 hal yang sangat penting untuk orang percaya perhatikan. Ini sesuatu yang sangat esensi. Kita mesti mengucap syukur dalam 2 hal. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Jadi suatu ini 2 hal yang sangat penting yang saudara mesti lakukan setiap hari. Berdoa, peka, bukan sekedar ada makanan di depan, tapi peka apakah kasih di dalam keluargaku menumbuh, iman
dari suamiku, istriku, anak-anakku berkembang. Belajar peka. Dua hal yang penting. Karena mari bersama-sama kita lihat ya dua hal ini. Jadi iman yang bertumbuh dan kasih yang menguat. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Apa satu? Iman yang bertumbuh dan sama-sama kita ulangi lagi. Aduh, yang pertama apa? Bukan saya tambah banyak. Ya. Bukan rumah makin banyak. Tapi apa? Iman yang bertumbuh dan kasih yang menguat. Jadi ada dua itu. Anda lupakan ini untuk mengucap syukur. Anda menjadi orang Kristen yang rapuh. Sekalipun Anda setiap hari mengucap syukur karena Tuhan. Saya akan jelaskan itu. Yang pertama, mengucap syukurlah karena iman yang bertumbuh. Ya, karena imanmu makin bertambah. Sebenarnya kata bertambah di situ, ya di dalam bahasa asli itu dipakai kata huperosane. Huperosane itu satu lebih tepat, bukan salah satu ya, tapi lebih tepat, lebih kaya. Itu kalau diterjemahkan sebagai bertumbuh, ya seperti ada benih ditaruh, kemudian dia bertumbuh mulai tunasnya lalu berkembang sampai akhirnya berbuah. Pertanyaan saya begini, saudara. Gereja Betani bertumbuh gak jemaat secara ini? Kalau saya bertanya kepada para pemimpin di Gereja Betani, apa yang membuat akan mengucap syukur? Apakah karena jemaat semakin banyak? Saya kalau setiap kali rapat di sinode begitu ya, selalu ada yang nanya, ya jemaat itu berapa? Jemaat itu berapa? Jemaat itu berapa? Kayaknya kalau jemaatnya banyak itu bangga banget gitu saudara. Bahkan saya beberapa hari lalu berbincang-bincang sama sesama teman ini dari kalangan GBI. Di gereja main kita bilang, ya itu biasalah. Kalau ada gereja besar ya kelompok gereja besar. Kalau gereja kecil ya kelompok gereja kecil. Jadi begini satu, kalau mereka punya jemaat banyak itu rasanya aduh bangga gitu saudara. Tapi kalau punya jemaat kecil yang punya 50 orang, 70 orang jemaatnya, jadi beda. Dua-duanya ini salah. Kenapa? Karena kita melihat sebuah gereja yang sehat itu diukur dari kehadiran jumlah jemaat. Jemaat saya dibandingkan Betani tidak ada apa-apa, saya ada 7 buku. Jemaat saya satu gak sampai 150 orang. Ibarat satu tadi saya dengar satu teman 80 orang. Ibarat 2 cuma 43 orang. Ibarat 3 belum tahu nih jam 6. Tapi apakah itu membuat saya tidak indah? Jemaat saya cukup radikal semua di soal iman. Mereka mau bertumbuh di dalam komunitas. Mereka mau jadi pengikut Kristus yang setia. Dunia ini tidak pernah digoncangkan oleh 1 juta orang Kristen, tapi dunia ini digoncangkan oleh jumlah 12 murid Yesus. Jadi saya ditanya kepada para pemimpin di tempat ini, apa yang buat kau bersyukur tentang jemaat? Iman yang bertumbuh atau karena jumlahnya makin banyak? Saya akan beritahu kepada saudara, iman yang bertumbuh kadang-kala akan menghalangi gereja semakin banyak. Nggak percaya kan? Karena kalau orang yang sudah bertumbuh di dalam iman, dia tidak akan pernah bisa kompromi. Makanya orang nggak suka sama gereja modern ini. Buat saya nggak jadi masalah, yang penting Kristus ditenangkan, ada hatinya. Coba mari bersama-sama Anda menilai tentang keluarga Anda sendiri. Anda menilai sebuah keluarga yang sehat itu apa sih? Apakah Anda bisa makan sehari 3 kali? Apakah bisa beli baju yang bagus? Apakah bisa beli rumah yang bagus? Apakah Anda bisa menabung dan itu bisa masa depan cukup bagus? Saya berharap mari bersama-sama kita coba berpikir ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih mendasar dan mengakar ketimbang daripada sebuah materi. Karena materi itu tidak akan bisa menolong saat kita menghadapi kesulitan. Materi itu nggak bisa menolong tak kalah saat dunia iblis menyerang kita. Tapi hanya iman yang bertumbuh di dalam Kristus yang membuat Anda kokoh berdiri dengan kuat memuliakan Kristus ketika kau menghadapi semuanya. Kita bangga
dengan pertumbuhan iman. So, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan iman, ada dua bagian yang sudah mesti lihat. Ya, entah itu anak, entah itu suami, istri, orang tua, kakak adik, atau gereja saudara, atau jemaat. Ada dua. Yang pertama adalah iman yang bertumbuh karena sistem berpikirnya itu berkembang. Jadi dia bukan sekedar percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkembang di situ. Dia mendalami Allah Tritunggal, dia mendalami doktrin Roh Kudus, dia mendalami tentang doktrin eskatologi, dia mendalami tentang doktrin dosa. Oh, dia berkembang dan dia bertumbuh secara luar biasa. Mungkin Anda bilang begini, aduh Pak Hengki, saya ini bukan kamu pendeta, nggak perlu belajar gitu-gituan lah. Saya ini bukan panggilan saya sebagai seorang diakon, nggak perlu belajar gitu-gituan. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan untuk jadi pendeta atau menjadi diakon di tempat ini, saya akan belajar PMI. Saya ingin tanya, apakah yang namanya doktrin, pengetahuan tentang Allah hanya sebatas saya doktrin? Kalau Anda keluar dari gedung gereja ini, justru Anda akan menghadapi realita iman kita selalu dipertanyakan oleh dunia. Kita bisa jawab nggak saudara? Kalau ada orang bilang begini, kamu percaya pada alam Tritunggal? Alam Tritunggal itu apa? Nggak masuk akal. Jawaban kita apa saudara? Nggak masuk akal. Bagaimana Anda percaya pada Yesus, Bapa Allah Anak, ya, Anak Allah Bapa, Roh Kudus, 3, tapi kamu sembah Allah apa cuma satu Allah? Nggak masuk akal itu, nggak masuk otak. Janganlah kamu percaya kepada sebuah kepercayaan yang nggak masuk akal, yang unlogik. Tapi ketika Anda dipertanyakan seperti itu, gimana? Bagaimana kalau misalnya ada orang luar bertanya, kejahatan makin banyak, kemiskinan masih ada, di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, pasti tidak ada kejahatan. Kalau Tuhan ada, pasti tidak ada kemiskinan. Kalau demikian, Tuhan tidak ada. Saya jawab. Jadi Anda jangan berpikir bahwa yang namanya doktrin itu hanya sebatas jadi pendeta. Enggak. Ada sesuatu yang lebih penting dari itu di luar gereja. Anda harus menguasai pokok-pokok iman. Saudara, belakangan ini anak saya yang studi di Korea, ya, dia tuh berhadapan dengan dosen-dosennya, ada profesor, gitu, ada doktor yang memang betul-betul ateis. Dipertanyakan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena anak saya masuk di Seoul National University di Korea, itu number 1 di Korea. Bukan karena itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena anak saya berhasil mempertahankan imannya yang percaya kepada Tuhan di hadapan profesornya. Suatu hari-hari ini, berapa bulan ini saya lagi sedang menangani orang tua 3 anak musuh jadi ateis di Amerika Serikat. Kenapa jadi ateis saudara? Apa dia nggak ke gereja? Ke gereja. Siapa datang ke gereja? Minggu dia ke gereja. Cuma problemnya ketika anaknya, mama, papa, aku ingin belajar pendalaman Alkitab. Orang tua bilang apa? Nggak perlu dalam-dalam. Yang penting kamu ke gereja hari Minggu, cukup. Yang penting kamu belajar habis-habisan. Mama, boleh nggak aku ikut School of Ministry? Nggak perlu. Karena kamu bukan jadi pendeta kan? Kamu kan mau jadi teknokrat kan? Kamu kan mau jadi seorang ekonom kan? Nggak perlu kamu masuk sekolah Alkitab, apa School of Ministry di tempat ini. Nggak perlu. Suatu hari-hari ini ini orang tua menjerit, nangis. Anak yang mendapatkan gelar doktor tapi meninggalkan Tuhan. Ateis. Iman mamanya dilawan. Sekarang anak bilang begini, mama ngapain ke gereja? Nggak ada Tuhan. Mamanya nggak bisa jawab. Jadi Anda jangan berpikir bahwa yang namanya belajar doktrin itu hanya untuk pendeta. Enggak.
itu untuk kelangsungan rohani anak-anak berhadapan dengan dunia yang membenci Tuhan. Kita harus punya kuat akan itu. Suatu ketika anak saya, dia waktu ada di Korea satu ya, dia tuh memiliki sebuah komunitas Indonesia. Ya, dia punya 10 teman. Itu dia sebenarnya iman Kristen, tapi itu Allah Tritunggal gitu ya. Yesus kok dialahkan begitu ya. Macam-macam saudara. Dia begitu. Tapi anak saya suatu belajar dengan sungguh-sungguh, dia bertumbuh dalam iman Kristen. Gak harus jadi pendeta kok anak saya. Dia bilang ini, Papa, jangan arahkan saya jadi pendeta, tapi Papa percaya saya akan menjadi seorang pendeta dalam tanda petik untuk membawa orang-orang mengenal Yesus. Dan anak saya saudaraku akhirnya berhasil. Dari 10 orang itu ada 2 orang yang akhirnya ke gereja mengenal Yesus dan terima Yesus. Ada 2 orang, saudara. Mereka boleh menyanyikan, tapi kami bisa mempertahankan iman kami. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam iman, kalau kita tidak kuat di dalam prinsip-prinsip iman Kristen, maka gak heran nanti kalau ada saksi Yehova datang, Anda akan jadi orang saksi Yehova. Maka nanti ada heran ketika ada orang mengatakan keselamatan selain Yesus ada lagi di luar Yesus perbuatan baik, Anda akan keracun dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Saya katakan begini saudara ya, kalau Anda tidak kuat di dalam sistem berpikir atau pokok-pokok iman Kristen, ada 4 kemungkinan terjadi. Yang pertama, Anda menjadi orang Kristen yang dualisme. Di gereja sangat menguasai pokok iman, tapi kalau di tempat pekerjaan sangat menguasai prinsip dunia. Dualisme. Kalau di gereja putih, kalau di perusahaan gelap. Yang kedua, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah saudara menjadi orang yang menjadi orang yang dikalahkan. Akhirnya saudara meninggalkan kekristenan. Yang kedua. Yang ketiga, saudara menjadi orang Kristen pengecut. Udah, gua nggak mau kerja di perusahaan dah. Aku nggak mau berkaitan dengan dunia dah. Aku lebih baik ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, doa puasa, belajar Alkitab, kemudian pelayanan, besuk dan sebagainya. Nggak perlu kerja, nggak perlu apa karena dunia itu begitu jahat. Jadi ada menarik diri. 3 hal ini apakah itu direncanakan Tuhan? Nah, Tuhan bilang apa? Jadilah garam dan jadilah terang dunia. Terang mengalahkan kegelapan, garam menghancurkan kebusukan. Jadi kalau kita tidak memiliki kekuatan iman, ya tidak bisa belajar. Maka di sini saya bersyukur di School of di Betan ini ada School of Ministry. Belajar. Jangan bilang cuma buang-buang waktu, nggak ada kaitan dengan usaha dagang. Memang tidak ada kaitan dengan usaha dagangmu, tapi ada kaitan yang berkaitan dengan di mana engkau bekerja, engkau berhadapan dengan siapa. Engkau harus siap menjawab. Jadi saya bersyukurlah. Jadi dorong anak-anak untuk belajar Alkitab lebih dalam. Sekarang kita bersyukur satu ya, teknologi itu begitu canggih sekali. Ya kalau Anda mau belajar doktrin Allah Tritunggal, belajar dari Pak Joas, Anda nanti buka ini itu. Ya tentang doktrin Allah Tritunggal, udah sangat solid sekali tentang Allah Tritunggal. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam lagi tentang kaitan dengan filosofi Yahudi, pria lama, buka YouTube-nya di Tawahyu. Anda akan belajar sangat dalam di situ. Jadi nggak perlu ke kelas, tapi saya lebih dorong saudara untuk ke kelas. Karena kalau belajar sendiri itu nggak punya tanggung jawab, tapi dari ada di kelas kita bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ini belajar satu, bertumbuh di dalam iman. Nah iman itu bukan sekedar belajar tentang sistem berpikir berteologi, tapi iman itu juga harus menghasilkan pengalaman. Katakan sama-sama apa? Pengalaman. Saudara tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Yang tahu cuma angkat tangan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu baru teologi. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhanku Allah Maha Kuasa, lalu Anda masukkan itu di dalam pengalaman. Hei kamu yang
sakit, di dalam nama Yesus sembuh. Sembuh orang itu. Artinya apa? Teologimu jadi hidup. Hidup karena apa? Karena dibuktikan lewat pengalaman. Nah, yang celakanya begini, saudara. Orang karismatik sama orang reform ribut. Orang reform bilang apa? Kamu ini pengalaman-pengalaman. Apa itu pengalaman-pengalaman? Orang karismatik bilang, apa itu kamu teori-teori? Orang reform bilang, kamu itu bisa sesat nanti. Enggak, kamu ini kering. Oh, ribut, saudara. Gak perlu ribut. Mata ada berapa mata? Ada 2. Kuping ada berapa? 2. Hidung ada berapa lubang? 2, cuma mulut cuma 1, supaya jangan banyak ngomong. Mata ada 2, mata pengalaman dan mata teologi. Ini penting. Teologi tanpa pengalaman itu teologi. Pengalaman tanpa teologi bahaya, nggak ada pagar. Teologi diperkaya dengan pengalaman. Pengalaman dikoreksi oleh teologi. Sehingga keduanya ini saling berdialektik, dan kalau 2 ini saling berdialektik muncul pertumbuhan rohani. Jadi begini, saya tidak tahu siapa di antara kita sangat mengandalkan pengalaman. Yang penting itu pengalaman, yang penting adalah doaku dijawab, yang penting mengalami mujizat, yang penting aku mendengarkan suara Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Tapi Anda mesti bertumbuh menjadi seorang yang masuk berpikir secara teologis. Mungkin ada saudara, puji Tuhan, haleluya, saya sudah lulus School of Ministry. Wah, saya sudah mendapatkan 9 sertifikat. Saya sudah mendapatkan gelar sarjana teologi. Ya itu oke, nggak salah. Tapi praktekkan dong menjadi sebuah pengalaman. Jadi satu ini tidak boleh dipertentangkan. Apa yang maksud dengan iman yang bertumbuh? Maksudnya begini, kalau Anda punya pengalaman, belajar ke teologi. Kalau Anda punya teologi, belajar ke pengalaman. Itu namanya bertumbuh. Ada ini? Lanjut satu yang kedua. Ya, yang kedua. Kasih yang menguat. Sama-sama kita katakan. Apa suatu? Kasih yang menguat. Kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, bukan makin lemah. Tapi dikatakan apa suatu? Makin kuat. Saya tanya hubungan suami istri makin lemah. Atau ya biasa aja. Ya. Makin kuat atau makin lemah? Oke, coba kita uji dulu ya, kita uji. Kalau kita berbicara tentang cinta, itu sebenarnya ada berapa tahapan? Tahapan yang pertama itu adalah tahapan romantis. Katakan sama-sama suatu. Romantis itu namanya cinta romantis. Cinta romantis ini ciri-cirinya apa? Nggak bisa melihat yang kurang. Kalau ada kurang pun itu kelihatannya baik. Jadi kalau orang yang ada pada cinta romantis, maaf nih suatu ya, maaf saya mungkin menggunakan kata yang sangat vulgar. Tai kucing atau apa? Itu romantis. Ada cewek bilang begini kepada kekasihnya, ya, aku ada 3 jerawat. Jawabannya apa sih lagi itu kalau romantis? Apa? Dibagaikan langit dan bintang, begitu romantis. Itu romantis. Jelek jadi bagus. Ya, sang laki bilang begini, ini aku nih ada bau badan. Kamu rasa nggak sih bau badan? Ceweknya ngomong apa? Wangi kayak film. Begitu, itu romantis. Romantis itu jelek jadi bagus. Romantis. Nah, nanti kalau romantis sudah lewat, masuk tuh kemana? Ke objektif. Nah, kalau objektif ini udah jelek-jelek, bagus-bagus. Ya, kalau tadi saya bilang tai kucing, coklat, begitu. Itu objektif. Papa, mukaku ada jerawat dulu, ya, ada jerawat. Papa, sekarang aku ada jerawat. Dia nggak ngomong seperti langit dengan bintang. Enggak, saudara. Ya jerawat udah lah, kayak obat aja gitu kan, begitu kan, itu nggak suami ngomong begitu kan. Apa kulit itu kok sekarang kok jadi agak sedikit gelap begitu ya. Ya sudah, jangan keluar kena matahari, kan jawabannya begitu kan.
Kalau dulu mau kulitnya gelap apa? Saya bilang apa? Wah, kulitmu bagaikan susu dan coklat. Ya begitu sudah. Itu kan romantis. Tapi kalau udah masuk ke objektif, udah jelas. Makanya aku udah bilang, kalau ke pasar jangan pakai motor, pakai mobil. Begitu kan? Itu objektif. Jadi betul-betul tahu salahnya, tahu benarnya, tahu kerapuhannya, tahu kekuatannya. Itu objektif. Cuman masalahnya begini saudara, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ketika manusia itu dalam dosa, manusia itu akan sangat suka untuk melihat yang baik menjadi baik, baik akhirnya menjadi tidak baik. Itulah sebabnya saudara, kita jangan sekedar berhenti pada cinta objektif, mesti masuk pada level lebih lanjut dari objektif kepada apa? Pengorbanan. Cuman kalau sampai di sini, saya mau kasih tahu, itu pun juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Contoh begini, saudara pernah ada orang bilang begini, Pak Henry, tahu nggak kenapa saya tidak mau meninggalkan gereja? Karena papa saya pendeta di sini. Karena mama saya pemimpin di gereja ini, salah satu majelis, salah satu penatua. Apa kata jemaat? Kalau anaknya di gereja lain, mamanya di gereja sini. Saya nggak maulah mengorbankan mama. Memang kalau saya ibadah di sini, aduh rasanya itu bukan gayanya saya, bukan bahasanya saya. Ini gereja terlalu tradisional, terlalu tua. Tapi karena mamaku di sini, papaku di sini, orang tuaku di sini, nenekku di sini, aku tidak mau mengorbankan mereka. Biarkan aku saja yang berkorban. Saudara, ada pasangan suami istri, kenapa nggak mau bercerai? Karena mereka tidak mau anak jadi korban dari sebuah perceraian. Tidak apa-apalah kalau suamikunya orangnya ganas, suamiku ini tidak setia, suamiku ini orangnya kasar. Tidak apa-apalah, aku tetap aku tetap mempertahankan pernikahan. Jangan sampai kalau aku bercerai, anak-anakku jadi korban. Tidak apa-apa, aku yang berkorban. Terus ada. Sekarang banyak wanita yang dari wajahnya itu lebih tua daripada umurnya. Kenapa saudara? Berkorban. Karena ada mengandalkan kekuatan. Nanti saudara ya, perhatikan baik-baik. Ketika nanti anakmu udah dewasa, udah menikah, keluar dari rumah tangga, ini waktunya buat ceraikan suami saya. Itu yang terjadi hanya ini. Banyak pernikahan bercerai itu cuma pada usia 40 tahun. Kalau sudah mulai 60 tahun, sudah mulai 25 tahun, udah kakek nenek pun bercerai. Karena nggak tahan. Halo. Jadi Anda jangan di sini bahaya karena ada gini sebagai romantis, objektif, pengorbanan itu cinta itu satu itu menggunakan kekuatan Anda dan kekuatan manusia selalu ada batas. Itu sebabnya Anda mesti balik kepada cinta Kristus. Anda nggak perlu berkorban lagi. Kristus sudah berkorban buat Anda, ngapain berkorban lagi? Balik kepada cinta Kristus yang mencintai saudara. Andalkan Kristus untuk mencintai suamimu, anakmu, istrimu, gerejamu. Andalkan Kristus. Dan saya ingin yakinkan kepada saudara bahwa gereja kita, hadirat Kristus masih kuat di tempat ini. Andalkan Kristus untuk mencintai gereja kita. Saya ingin tutup saudara dengan sebuah statement. Persekutuan yang sehat bukan karena dihadiri oleh orang-orang yang semakin banyak, namun karena iman dan kasihnya dalam Kristus semakin bertumbuh dan lemah. Saya ingin tanya begini mas saudara, Anda coba berjujur, iman Anda bertumbuh hari ini? Kasih Anda bertumbuh nggak hari ini? Kalau iman kasih gak bertumbuh, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Kenapa saudara?
Karena Tuhan mencintai. Tanpa syarat. Karena Tuhan selalu mencintaimu dalam kondisi apapun. Cinta Tuhan pada dirimu itu membuatmu selalu punya pengharapan di tengah kegagalan. Cinta Tuhan pada dirimu yang tidak pernah lekang oleh waktu itu menjadi kekuatan untuk dirimu bangkit dari kegagalan iman dan dari kegagalan kasih. Saya akan bacakan satu firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Inilah firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kalau Anda mengatakan saya mengasihi Allah, maka gak heran kalau Anda gagal dalam mencintai gereja Tuhan. Anda gagal mencintai pasangan. Tapi mari sama-sama kita lihat. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sendirian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya ingin tanya, kenapa kita bisa saling mengasihi? Karena Allah telah mengasihi saudara. Anda bisa mengasihi. Jadi kalau Anda gagal di dalam saling mengasihi, ayo tanya, jangan-jangan saya memakai kekuatan saya untuk saling mengasihi. Gagal, kembali kepada, oh iya aku tahu Tuhan mengasihi aku. Pegang tangan Tuhan, engkau akan kuat di dalam mencintai. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama kita berdoa.